It's like a nightmare that is made for me. 'Cause nobody want to die too fast. Remember that. Oke, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid career mode kita. Dan ya, ini Real Madrid bukan MU lagi. Jadi setelah beberapa minggu kita sempat nggak main Real Madrid sama sekali. Ini terakhir kali saya lihat di sini, saya terakhir kali bermain Madrid itu tanggal 24 Mei. Dan sekarang ini by the time saya record ini udah masuk di tanggal 12 apa 13 ini hari. Pokoknya antara 12 sama 13, saya pun lupa tanggal hari ini tanggal berapa. Oke, dan di sini saya bakal mengingat-ingat kembali dulu ya untuk series Real Madrid kita ini. Dan di sini kita cek dulu kalendernya perlahan-lahan dulu ya. Oke, kita ternyata udah masuk di bulan April tahun 2021, yang artinya bentar lagi musim keduanya Madrid ini bakal berakhir nih. Oke, dan kalian bisa lihat untuk bulan April sendiri nih padat banget jadwal kita. Ada berapa pertandingan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 pertandingan. Dan sudah kita lalui satu di tanggal 3 lawan Valencia. Kemudian nah ini nih, ternyata kita udah masuk di quarter final Liga Champions. Kita bakal berhadapan dengan FC Barcelona. Jadi ini cukup termasuk early ya kita bertemu dengan Barcelona. Kalau di musim pertama kemarin kita bertemu dengan Barca itu pada saat final Liga Champions dan ya kita kalahkan di situ. Dan di sini semoga kita bisa mengalahkan Barcelona dan membalaskan dendam kita. Dan bukan cuma Barcelona, kita bakal berhadapan juga dengan Atletico de Madrid di La Liga. Dan ini anyway 3 kali Barcelona dalam 1 bulan, cuy. Bayangin aja cuy, 3 kali kita main lawan Barcelona dalam 1 bulan. Waduh. Di tanggal 5 ini terbilang padat juga, ini 1, 2, 3, 4, 5 jadwalnya. Dan sebelum kita memulai pertandingan yang seru ini, kita bakal lihat dulu. Ya, ini ada pesan dari Neymar, kita jawab aja biar lebih bahagia moralnya ya. Dan ini kita cek dulu bentar berita hari ini nih. Oke. Barcelona menang atas Villarreal 2-1. Kemudian Lenglet ya. Oke. Lenglet ya, namanya Lenglet sih dibacanya. Cedera dia 2 bulan. Kemudian Atletico de Madrid menang 4-0 atas Alaves. Real Madrid, ini ya kemarin. Kemudian ini juga berita-berita soal Madrid sama Barca sih lebih banyak. Dan kita bakal cek dulu untuk Liga Champions sendiri ini, untuk quarter finalnya ini. Kita bakal lihat nama-nama tim yang bertemu di quarter final. Oke, yang pertama ada FC Bayern bertemu dengan ya rivalnya ya, Borussia Dortmund. Jadi ini sepertinya cukup mengecewakan untuk Jerman ya, karena dia bertemu dengan saudaranya sendiri istilahnya ya. Kalau di Liga Champions harusnya dia ya emang sih tetap sebagai lawan, tapi semua orang pasti berharap di quarter final itu jangan bertemu dulu lah untuk sama-sama tim Bundesliga gitu loh, sama-sama tim senegara. Nah, sama dengan halnya Barcelona juga Pak, ketemu dengan Real Madrid kan di quarter final. Dan untuk posisi ketiga sendiri di sini ada Spurs bertemu dengan PSG. Oke, big match semua nih. Kemudian Leverkusen berhadapan dengan Piemonte Calcio. Dan untuk babak 16 besar kemarin ini kalian bisa lihat ya, mungkin ada yang lupa. Di sini Madrid menang 4-3 atas Liverpool, kemudian Atletico de Madrid kalah 0-2 dari bukan 0-2 sih, 3-2 agregatnya ya. 3-2 dari Spurs. Kemudian FC Bayern ini menang secara sengit banget ya, menang secara bisa dibilang dramatis juga sih, karena cuman mengandalkan away goals dari laganya dengan Arsenal. Kemudian juga Barcelona menang tipis atas Manchester City. Wow. Dan ya kita bakal cek juga untuk ini sih apa namanya La Liga ya, La Liga Santander. Di sini kita bakal lihat ya untuk posisi pertama, masih dipimpin oleh Barcelona ternyata 87 ya. Emang sih terakhir kali saya mengingat ini Barcelona memang masih di posisi pertama untuk musim kedua kita ini di La Liga. Kemudian Madrid 81 poin ya, nggak terlalu gimana ya, selisih 6 poin nih. Selisih 6 poin dan masih ada peluang sih untuk bisa menyalip Barcelona nih. Kemudian di posisi ketiga ada Atletico de Madrid dengan 79 poin. Jadi selisihnya cuma 2 poin dengan Real Madrid.
Dan kita lihat selebihnya ini Espanyol, Oviedo, sama Deportivo yang paling bawah. Dan ya, bentar, kita lihat top scorernya sendiri ini untuk di Liga Champions ada Ronaldo dari Piemonte juga, tapi paling tinggi nih si Ben Yedder nih dari AS Monaco 10 gol. Oke, kemudian ada Tadic juga dari Ajax, dan Ronaldo ya udah saya sebut tadi, kemudian Mohamed Salah, tapi Liverpool udah gugur lah ya. Liverpool 7, dan yang masih bisa bertambah ini kayak Christian Eriksen, Ronaldo, Griezmann, ya, Messi. Ini pemain kita nggak ada loh, yang Real Madrid nggak ada, Pak. Oke, ada Mbappe di posisi ke-18. Jauh banget. Kemudian untuk assist sendiri, oke, ada Neymar Junior di posisi kedua. Dan lagi-lagi Ben Yedder lagi nih, AS Monaco. Waduh. Kemudian untuk La Liga sendiri kita lihat dulu ya. Top scorer di La Liga mana nih? Europa League. Nah, La Liga nih. Oke, La Liga dipegang oleh Antoine Griezmann. Kemudian ada Joao Felix juga, oke. Ada Korea, gila ini pemain. Ini Griezmann saya masih hitungnya dia pemain Atletico sih, karena masih baru banget kan dia pindah dari Atletico ke Barca tuh. Jadi Felix, Griezmann ini Korea. Messi di posisi keempat. Oke, Januzaj sama Oyarzabal. Dan pemain kita ini di posisi keberapa? Mbappe ya di posisi ke-11 dengan 13 goals. Oke, jadi itu aja sih. Kita mungkin langsung gas aja ke pertandingan kita menghadapi Barcelona. Dan ini kita jangan sampai kalah lagi nih. Leg pertama ini kita lihat dulu. Kita main di Santiago Bernabeu ya. Jadi kita menjamu Barca di sini, dan semoga kita nggak kalah, Pak, di sini. Harus menang. Las preguntas comenzarán enseguida. Gracias por su paciencia. Oke, Militao. Saya jawabin aja. Tapi kayaknya nggak main sih Militao ini ntar. Oke, do you think Barcelona has any chance? Ya. Saya jawab yang realistis aja ya. Ini bakal menjadi pertandingan yang sulit sih. Saya juga nggak mau terlalu songong tadi jawabnya. Saya jawab ini sih. No nos queda más tiempo. Gracias por venir y por sus preguntas. Oke, itu dia tadi. Dan sangat menegangkan ya, karena baru lagi saya memainkan Real Madrid dan udah langsung berhadapan dengan rivalnya Madrid nih. Oke, dan ini dia guys. Untuk match leg pertama di babak quarter final Liga Champions. Kemudian ini ada berita lagi, Korea memenangkan player terbaik di bulan Maret ya. Ya, dan kita mungkin langsung aja kita cek dulu bajunya. Kita pakai baju home, kemudian Barcelona juga jangan home sih, baju kuningnya aja mungkin ya, baju away. Seperti biasa kita atur dulu tim manajemennya. Oke guys, dan untuk line up-nya sepertinya ini aja sih yang saya pasang. Kalian bisa lihat ada Eden Hazard saya pakai lagi, walaupun sebenarnya ini pemain yang udah bakal pindah pada saat bursa transfer dibuka, tetapi karena di sini kalian bisa lihat ya, kita bukan kekurangan sih, pemain inti kita semua kebanyakan kelelahan, seperti Mbappe pemain bintang kita, Neymar juga cukup kelelahan. Jadi saya mungkin pasang aja kayak Rodrigo dulu, Lautaro Martinez, kemudian Eden Hazard di sisi kiri, kemudian untuk gelandang tengah kita Dani Ceballos, Van de Beek, kemudian Paul Pogba saya mundurkan sedikit di posisi CDM, karena kalian bisa lihat ya untuk di sini Casemiro nih sangat-sangat terkuras stamina-nya. Kemudian juga Fabian Ruiz sama tuh, lebih parah Fabian Ruiz tuh. Jadi kurang bugar ya, jadi terpaksa kita pakai aja dulu. Yang ada semoga
Nanti di babak kedua mungkin saya bakal masukin Neymar dan Mbappe biar menambah daya serang kita. Jadi kita amati dulu lah pergerakan Barcelona di babak pertama ini. Dan ya, kita langsung gas aja ke pertandingan, let's go. Oke, dan ini dia Santiago Bernabeu. Dan kalau misalnya nggak ada anthem Real Madrid di sini, nggak mungkin ada anthem Real Madrid sih, soalnya ini Liga Champions ya, jadi artinya anthem Liga Champions nanti yang bakal dinyanyikan. Intinya kalau nggak ada anthem dari Real Madrid itu berarti saya cut ya, saya cut karena kena copyright. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada ya berarti nggak kena copyright gitu. Tadi Santiago Bernabeu mempertemukan Barcelona dengan Real Madrid dalam laga quarter final Liga Champions. Leo Messi tentunya, Sergio Ramos. Leo Messi tentunya turun sebagai starter di pertandingan hari ini. Dan ini dia knockout pace-nya. Kalian bisa lihat ya. Dan Dortmund juga berhadapan dengan FC Bayern di atas tadi, di atas kita. Oke, dan itu dia tadi anthem dari Liga Champions. Jadi kalian bisa lihat tadi pemain Barcelona seperti Griezmann, kemudian Kai Havertz, dan ada Leon Bailey juga. Itu pemain-pemain menakutkan banget. Dan untuk yang nyari, bang, Ferland Mendy-nya kemana bang? Ferland Mendy itu lagi cedera ya, jadi nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita turunkan hari ini. Jadi Achraf Hakimi yang bakal menggantikan dia di posisi left back. Ya, jadi Eden Hazard ini sejauh ini, walaupun kita datangin Neymar yang seolah-olah kemarin bakal menggantikan Hazard gitu loh, tetapi ternyata kita istilahnya masih sering menggunakan Hazard juga kan, kalau misalnya kayak Neymar kelelahan atau Vinicius Junior juga ya. Jadi cukup menguntungkan juga karena sampai akhir pun kita masih tetap menggunakan menggunakan Hazard juga. Kita masih sering memainkan dia. Jadi istilahnya dia nggak dibuang begitu aja gitu loh, tetap memberikan kontribusi sampai dia benar-benar pindah ke tim barunya. Dan kita mulai kick off babak pertama antara Real Madrid versus Barcelona. Come on Madrid, hala Madrid. Ya, partner dari Sergio Ramos terpaksa nggak main hari ini, Varane, karena kalian bisa lihat tadi stamina-nya itu gila banget, terkuras. Kesalahan Pogba lagi. Aduh. Astaga. Di awal apa udah berbuat kesalahan. Dan Griezmann langsung memanfaatkan peluang tersebut dengan mencetak gol. Aduh. Baru juga menit awal cuy. Antoine Griezmann. Astaga, naga ini nih. Tuh kan. Messi, Griezmann, Kai Havertz, Frenkie de Jong, Arthur. Aduh, berbahaya banget permainan Barca. Kai Havertz. Oh my god. Tendangan kaki kiri, untung aja masih bisa ditepis oleh Courtois tadi. Eden Hazard, Frenkie de Jong. Oh, Courtois gila, diserang habis-habisan kita.
Oke, Leo Messi. No, astaga. Kena tiang, Pak. Oke, Sergio Ramos. Lautaro Martinez. Oke, Van de Beek. Nah, ini Ceballos. Kasih aja ke Ramos lagi-lagi. Paul Pogba. Lautaro. Mau Lautaro. Alah, Lautaro kemana? Aduh. Jordi Alba. Nah, Rodrigo. Oh. Sama Rodrigo. Balik aja dulu ke Carvajal. Donny van de Beek. Paul Pogba, jangan berbuat aneh-aneh lagi Pogba. Alah. Oh, offset ya itu. Iya sih. Aduh, offside cuy. Paul Pogba. Ah. Oke. Ayo kemana Madrid? Aduh, kayak Havertz. Nah, Ramos nice. Oh, gila banget Frenkie de Jong. Duh. Antoine Griezmann. Alah, Bailey. No. No, oh. Gila. Oke, Havertz. Waduh. Jordi Alba. Ah, masih dapat pemain Barcelona, ada Arthur. Ayolah. Messi. Oke. Dan Hazard tuh, come on Hazard. Crossing. Aduh. Gerard Pique kasih ke Messi. Kayak Havertz, ada Van de Beek di sana. Oh my god. Bailey. Udah menit ke-40. Ah, kartu kuning dia cuy. Dan Bailey kasih ke Paul Pogba sekarang. Lautaro Martinez. Paul Pogba. Ah, Pogba. Oke, Ramos. Wah, amankan, amankan. Oke, dibuang ke depan. Oke, nice. Aduh, Lautaro. Dan Bailey yang kartu kuning tadi. Dia melanggar di mana sih tadi nih? Ah, Jordi Alba lolos lagi dia. Oke, Ramos. Oke, dan itu dia halftime result. Sayang sekali
Ada kesalahan konyol yang terjadi tadi di awal. Oke lah, saya bakal masukin Mbappe di sini sih. Di tengah. Oke, kemudian di posisi entar Mbappe dulu kita masukin ya. Oke, Pique. Jordi Alba. Oke, Havertz. Archer. De Jong. Oke, Hakimi nice. Aduh, Unai Emas tadi. Nah, Rodrigo kejar. Aduh. Neto. Oke, out. Dan Hazard. Saya ke Hakimi tuh. Kemana kerap Hakimi? Donny van de Beek. Donny van de Beek. Masih belum bisa menembus gawang dari Barcelona ya. Aduh. Kalau sampai skornya kayak gini sampai pertandingan selesai, aduh berat banget perjuangan kita nanti di leg kedua. Oke, Federico Valverde masuk ya. Pemain pinjaman dari Real Madrid. Yang akan bertindak sebagai musuhnya hari ini, musuh Madrid. Oke, De Jong, Messi, Griezmann, aduh, Messi lagi. Dan Bailey. Oke, Van de Beek. Mbappe, nice. Paul Pogba. Kylian Mbappe tuh. Oke, Federico Valverde, Frenkie de Jong, Messi, Paul Pogba di sana. Paul Pogba nice banget. Astaga. Aduh, Titi masih bisa dia ngeblok umpan dari Van de Beek. Aduh, kalau lolos ke Mbappe tadi tuh mantap banget. Oke. Waduh. Oke, dan udah menit 70 nih. Aduh, nggak ada gol balasan. Wah, bentar kita ganti pemain dulu ya. Kita ganti Hazard mungkin ya dengan Vinicius maybe. Boleh. Kemudian untuk gelandang nggak usah lah ya. Nggak ada juga sih gelandang kita naikin karena udah kelelahan semua. Ini jadwal kita padat banget. Oke, Vinicius tadi. Oke. Offside ternyata.
Oke, mana nih pemain Madrid? Akraf Hakimi. Paul Pogba. Vinicius Junior. Oke, Vinicius, good job. Vinicius masih. Nah, Donny van de Beek tuh. Donny van de Beek. Oh, astaga naga. What? Duh, mana nih? Umpan kemana nih? Kylian Mbappe lolos. Mbappe! Yes! Kylian Mbappe! Akhirnya di menit ke 80 ya. Aduh. Gila. Ya, 1 gol lagi kemana Madrid? Bentar. Saya bakal ganti satu penyerang kita, Rodrigo. Saya masukin Takefusa Kubo di sini. Oke, ini gol keberapanya Kylian Mbappe? Oke, 6 gol di UCL. Rodrigo kita outkan dulu, masukin Takefusa Kubo, pemain muda yang sangat berbakat ini. Oke, walaupun skornya imbang sekarang, sebenarnya kita masih kalah karena gol away kan yang didapatkan oleh Barcelona. Oke, Akraf Hakimi. Oh, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Barca. Federico Valverde sekali lincah banget dia. Oke, nomor punggung 41 ternyata dia di Barcelona. Oke. Aduh, Messi kosong lagi. Oke, Valverde. De Jong. Messi, di placing tadi cuy. Untung aja Courtois bisa menepis. Udah menit ke 89. Courtois, Ramos dibuang aja. Oke, 3 menit ya di time. No. Nunes, nice. 2 menit. Bisakah kita melakukan counter attack? Nice, bisa dong 1 kali counter attack. Bisakah kita mencetak 1 gol dari Donny van de Beek? Astaga, what? Aduh, peluang terakhir tadi yang sangat bagus sebenarnya. Aduh. Oke. Nggak ada pemenang di pertandingan hari ini, skor 5-1 sama. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena Barca punya gol away, jadi ini bisa dikatakan dia lebih unggul dari kita. Van de Beek tadi belum bisa mencetak gol. Itu sebenarnya saya maunya kasih ke Mbappe sih ke tengah, cuman nggak tahu kenapa tadi. Aduh, sangat seru sih. Ya, jadi ini dia untuk kita lihat dulu match fact-nya. Kita punya 5 shot ya. Sebenarnya lebih kurang dari Barcelona dan 5-5-nya on target. Jadi peluang kita sebenarnya kita maksimalkan dengan sangat bagus. Cuman itu masih bisa ditepis sama kiper dari Barcelona. Kemudian Barcelona punya 7 shot, 5 on target. Dari segi position sendiri lebih unggul Barcelona 60% ya. Kemudian ya rating tertinggi didapatkan oleh Donny van de Beek. Kemudian untuk Paul Pogba 7,4, Mbappe 8,1, Kubo 6,1 karena memang baru masuk di menit-menit akhir, bahkan kalau nggak salah dia belum pernah nyentuh bola tuh. Ya, Eden Hazard berapa nih? 69 ya. Oke, kita hadir dulu untuk post match-nya dan Bayern menang 3-1 atas Dortmund. Tenang aja, kita masih ada peluang di leg kedua
Tapi memang sangat berat sih karena kita mainnya di Camp Nou. Tapi bukan hal tidak mungkin dong kita bisa menang. Oke, kita gagal menang di kandang sendiri hari ini. Oke, Militao ya. Ya kita jawab itu aja karena memang untuk moral sih. Ya sebenarnya sih kalau misalnya kita nggak kesalahannya Pogba tadi di awal itu, ya kita menang sih akhirnya ya. Walaupun dari segi position kita jelas kalah tadi. Tapi hanya karena ada kesalahan tadi di awal gitu loh. Entah ada apa dengan Paul Pogba, itu kemungkinan juga ini sih apa namanya, karena staminanya itu nggak full, yang artinya dia kurang bugar pada saat main, makanya dia agak ngedrop sih performanya. Tapi mau gimana lagi juga karena Fabian Ruiz juga sama, Casemiro juga sama, jadi opsi terbaik sih Pogba sih menurut saya tadi. Kita masukin, dan next kita bakal ada laga derby Madrid ya, kita bakal menghadapi Atletico di Madrid nih di tanggal 11. Dan untuk hari ini kita bakal cek dulu berita lagi nih. Oke. Vinicius Junior. Ya dia cukup tampil bagus tadi setelah menggantikan Eden Hazard. Ada perubahan permainan kita, dan ada beberapa peluang juga tercipta dari Vinicius Junior. Ya, jadi itu aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.